Sombongnya pelatih timnas Malaysia usai raih gelar juara, kami punya pemain berkualitas. 3 perbedaan pemain naturalisasi timnas Indonesia dan Malaysia, salah satunya soal lagu kebangsaan. Mees Hilgers ungkap kedekatannya dengan Kelvin Verdong, katanya dia sempat berkata ini untuk timnas Indonesia. Yu Jihun ungkap persaingan kiper timnas Indonesia, Hernando Ari masih bisa geser Martin Paes? Usai jadi pahlawan kemenangan Portugal lawan Skotlandia, ini pesan Ronaldo untuk fans Seleção. Sombongnya pelatih timnas Malaysia usai raih gelar juara, kami punya pemain berkualitas. Pelatih timnas Malaysia, Pau Marty Vicente memberikan reaksi setelah tim berjuluk Harimau Malaya itu meraih gelar juara. Seperti diketahui, timnas Malaysia baru saja merebut gelar juara Pesta Bola Merdeka 2024 usai menaklukkan Lebanon di partai final. Selepas menorehkan, Pau Marty Vicente mengatakan Malaysia berjuang keras untuk mencetak gol dan menahan tekanan dari tim peringkat 116 dunia itu. Dikatakannya, para pemain Harimau Malaya mampu menampilkan aspek taktis sesuai rencana dan layak mengalahkan lawan asal Timur Tengah tersebut. Lebih lanjut, Pau Marty dengan bangganya mengatakan bahwa Malaysia punya deretan pemain berkualitas yang siap diturunkan kapanpun usai meraih titel juara. Semua pemain sangat bagus. Ini adalah pesan bagus bahwa semua pemain harus siap beraksi. Kami punya 26 pemain berkualitas untuk dimainkan dan saya sangat senang, kata pelatih Malaysia. Sang pelatih memang amat bangga, sebab skuad Malaysia jadi juara Pesta Bola Merdeka lagi setelah 31 tahun tidak melakukannya. Menurut Football-Ranking.com, kemenangan atas Lebanon membuat Malaysia meraih tambahan 68 poin sehingga total menjadi 1117,68 angka. Perolehan poin itu membuat Harimau Malaya melonjak 3 tangga ke peringkat 131 dunia. 3 perbedaan pemain naturalisasi timnas Indonesia dan Malaysia, salah satunya soal lagu kebangsaan. Ternyata ada sejumlah perbedaan menarik antara pemain naturalisasi Indonesia dan Malaysia. Berikut ini ulasannya. 1. Kualitas perbedaan pertama bisa dilihat dalam segi kualitas. Hal ini disampaikan sendiri oleh mantan pelatih timnas Malaysia, Ong Kim Swee. Pada sebuah kesempatan, ia memuji kualitas pemain keturunan Indonesia yang dianggap cukup kompeten. Salah satu alasan pendukungnya adalah para pemain itu bermain di kompetisi Eropa. Bahkan, nama seperti Jai Itzes musim ini telah tampil di Serie A bersama Venezia. Tak bisa dipungkiri, kedatangan mereka jelas membawa angin positif bagi performa timnas Indonesia. Lebih jauh, Ong Kim Swee membandingkannya dengan pemain naturalisasi Malaysia yang kebanyakan merumput di dalam negeri. Sekalipun ada yang abroad, cuma segelintir seperti Dion Chools yang hanya bermain di Liga Thailand. Maupun mereka, pemain keturunan Indonesia, bermain di Divisi 2 di Eropa itu merupakan liga yang cukup kompetitif dan mereka bermain di kompetisi yang berkualitas. Sebaliknya di negara kita, pemain keturunan kita cuma main di kompetisi lokal. Apakah itu membantu? Ucap Ong Kim Swee seperti dikutip dari kanal YouTube Harimau Malaya. 2. Darah keturunan saat ini, pemain naturalisasi di skuad Garuda hampir semuanya memiliki darah keturunan Indonesia. Kondisi tersebut selaras dengan pencarian pemain yang memang dikhususkan PSSI bagi pesepak bola keturunan Indonesia di luar negeri. Sementara untuk timnas Malaysia, mereka dikenal lebih suka naturalisasi pemain asing yang tampil apik di liga lokalnya. Meski tidak semuanya, ada banyak nama terkenal seperti Endrick Dos Santos, Brasil, Mohamedou Soumaré, Gambia, hingga Romel Morales, Kolombia. 3. Nasionalisme seorang warga negara hendaknya bisa menghafal lagu kebangsaan. Hal ini juga berlaku bagi mereka yang mungkin baru berpindah kewarganegaraan. Singkatnya, menyanyikan lagu kebangsaan bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Maka dari itu, aspek ini terbilang penting, termasuk untuk para pesepak bola keturunan atau naturalisasi. Kabar baiknya, penggawa naturalisasi Indonesia memiliki kesadaran untuk menghafal dan ikut menyanyikannya saat bertanding. Bahkan, tak jarang di antaranya terlihat sampai meneteskan air mata karena tersentuh hatinya. Sementara untuk pemain naturalisasi timnas Malaysia, mereka sempat menjadi sorotan beberapa waktu lalu. Mereka jadi pusat perhatian setelah disebutkan tak hafal lagu kebangsaan. Mees Hilgers ungkap kedekatannya dengan Kelvin Verdong, katanya dia sempat berkata ini untuk timnas Indonesia.
Pemain keturunan, Mees Hilgers mengungkap kedekatannya dengan Kelvin Verdonk dan menyatakan siap berkontribusi banyak untuk timnas Indonesia. Hanya Kelvin Verdonk yang dekat dan dikenal oleh Mees Hilgers. Aku dan Kelvin Verdonk bermain bersama di Twente walau hanya sebentar, aku pemain junior yang sesekali berlatih bersama mereka, ungkapnya dilansir YouTube FC Twente. Aku satu camp pelatihan dengan mereka, dan Kelvin bilang, Mees, kau harus ikut denganku. Senang sekali bisa bermain dengannya lagi, kami juga bisa bicara bahasa Belanda di sana, itu sangat istimewa. Kurasa para pemain Belanda memang bisa membentuk ikatan di timnas Indonesia, terangnya. Ia juga mengaku sangat antusias untuk kembali bermain dengan Kelvin Verdonk. Lebih lanjut, Mees Hilgers berharap bahwa dirinya bisa meningkatkan level permainan di timnas Indonesia. Dan juga bisa berkontribusi banyak pada hasil yang ingin dicapai oleh tim Merah Putih. Yu Jae-hoon ungkap persaingan kiper timnas Indonesia, Hernando Ari masih bisa geser Martin Paes? Martin Paes tampil solid di bawah Mister Timnas Indonesia pada laga debutnya. Lantas, apakah keberadaan kiper berusia 26 tahun itu menutup peluang Hernando Ari dan Nadeo Argawinata bermain untuk skuad Garuda? Kiper FC Dallas itu tampil apik sepanjang laga melawan Arab Saudi. Martin Paes menunjukkan kelasnya dengan melakukan banyak penyelamatan gemilang. Puncaknya ketika penjaga gawang kelahiran 14 Mei 1998 tersebut menepis tendangan penalti Kapten Arab Saudi Salem Al-Dawsari di menit ke-79. Pelatih kiper timnas Indonesia, Yu Jae-hoon buka suara terkait debut yang dilakoni Martin Paes. Mantan kiper Persipura Jayapura itu merasa puas dengan performa yang ditunjukkan anak asuhnya itu di bawah mister gawang tim Merah Putih. Semua orang bisa menilai penampilan Martin Paes cukup apik. Ada kesalahan tapi dia menutupi kesalahan sendiri dan beberapa kali melakukan penyelamatan yang baik, ujar Yu Jae-hoon. Selain Martin Paes, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong juga membawa 3 kiper lainnya yang berasal dari BRI Liga 1. Mereka adalah Hernando Ari Sutaryadi, Adi Satrio, dan Nadeo Argawinata. Yu Jae-hoon menilai ketiganya memiliki kemampuan tidak kalah bagusnya dari Martin Paes. Terlebih Hernando Ari yang berstatus penjaga gawang nomor 1 di skuad Garuda. Kehadiran Martin Paes juga disebut Yu Jae-hoon membuat persaingan di bawah mister gawang timnas Indonesia semakin ketat. Namun, cukup positif karena pemain akan termotivasi untuk memberikan yang terbaik di lapangan. Ia saat ini memang kiper timnas Indonesia sangat ketat untuk bersaing. 3 kiper dari Liga 1 tidak kalah juga dari Martin Paes. Jadi sangat kompetitif untuk posisi kiper. Hal ini akan jadi hal yang positif bagi tim, kata pelatih berusia 41 tahun itu. Usai jadi pahlawan kemenangan Portugal lawan Skotlandia, ini pesan Ronaldo untuk fans Seleção. Superstar timnas Portugal, Cristiano Ronaldo, mengucapkan terima kasihnya pada para fans setelah membawa Seleção mengalahkan Skotlandia. Di laga ini Skotlandia bisa unggul lebih dahulu melalui Scott McTominay. Portugal kemudian menyamakan skor melalui Bruno Fernandes. Ronaldo akhirnya jadi penyelamat Portugal dengan golnya jelang babak kedua berakhir. Skotlandia bisa digebuk dengan skor 2-1. Usai pertandingan tersebut, Cristiano Ronaldo tentu saja gembira. Sebab Portugal berhasil menyapu bersih 2 laga mereka pada jeda internasional September 2024 ini. Ia lantas berterima kasih pada semua supporter yang sudah mendukung perjuangannya dan skuad Seleção. Di pertandingan melawan Skotlandia ini, Cristiano Ronaldo sebenarnya tak dimainkan sebagai starter. Meski cuma main 45 menit di atas lapangan, Ronaldo mencatatkan 6 percobaan tembakan, terbanyak di antara semua pemain Portugal lainnya. Selain itu 1 tembakan dan 1 tandukannya nyaris berbuah gol tapi terhalang tiang gawang Skotlandia. Setelah ini Portugal akan bermain lagi pada 13 Oktober 2024 mendatang melawan Polandia. Sementara itu Ronaldo akan bermain membela Al Nassr melawan Al Ahly.